Hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam harapan baru Karang Dakdung. Dan saya ingin masyarakat Bulukumba dan sekitarnya mengenali nama lengkap Karang Dakdung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama bugisnya, nama anak-anaknya itu Dakdung. Katanya sering jatuh tuh. Kalau barangkali nasionalnya, internasional adalah Dahlan Said. Mungkin saya kadang-kadang susah menyebut namanya. Bernama lengkap Dahlan Said. Iya, tapi ini barangkali nama lengkap saya Dahlan Said. Saya pribadi, saya adalah alumni atau saya pensiunan dari Pertamina. Saya pensiun dini dari Pertamina. Setelah saya itu habis itu mencari pekerjaan apa yang bisa berkesinambungan. Lalu mengapa Karang Dakdung tak menyebutkan gelar doktoral yang Karang Dakdung miliki? Tolong disebutkan karena masyarakat menyaksikan Karang Dakdung Sebagai seorang doktor. Dr. Haji Muhammad Dahlan Said. Beliau seorang doktor tapi cenderung menyembunyikan gelar doktoral yang beliau punya. Itu bukti kerendahan hati seorang Karang Dakdung. Tolong dijelaskan secara lengkap, Karang. Begini. Saya bergerak di bidang pupuk. Pupuk ini saya sudah bergejolak 20 tahun lamanya. Sekarang pasar saya 80% ada di luar negeri. Kenapa saya harus berada di luar? Karena pemahaman daripada teknologi. Orang kita di Indonesia saya selalu sebut bahwa dia semua di sini semua pakar-pakar itu hebat di belakang meja. Iya. Dan nggak pernah ilmunya mereka dia buktikan di lapangan. Taruhlah di Indonesia ini begitu banyaknya ahli tanah, pakar tanah, tapi nggak ada tanah yang lepas dari tidak retak kalau tidak kena air. Walaupun kita memberikan pengarahan bahwa begini pengertiannya ini suatu formula yang dapat memperbaiki unsur hara tanah dari 5 ton kompos dalam 1 hektare, saya cukup dengan 2 kilogram. Maka dalam waktu paling 3 minggu sudah diketahui hasilnya. Tetapi mereka di sini, saya juga bergaul di atas karena saya berada di organisasi KTNA, Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional. Saya di sana selalu setiap ada, kalau ada di sini yang hadir, selalu berbicara bahwa kita di sini itu adalah pakar banyak, tetapi sayang tidak bisa menerima teknologi. Selalu hanya yang ada dalam buku. Kalau di luar negeri kita datang berbicara, begitu kita berbicara kita buktikan, habis itu kita mundur ke university, dia interview habis-habisan sesudah detail, lakukan lagi, habis itu alhamdulillah sudah diterima. Ada satu contoh penyakit di sini, penyakit kakao atau coklat itu tidak ada obatnya di seluruh dunia, yang namanya PBK, perusak buah kakao. Saya katakan hanya dalam waktu 2 jam saya bisa selesaikan. Insya Allah. Iya, dan bukan berbicara teori, tapi langsung dengan praktek. Dalam 2 jam. Dalam 2 jam. Kemudian kalau kita di dalam satu pohon itu bisa kita katakan semua yang tergantung yang dianjurkan oleh dinas-dinas pertanian dipetik, dikubur, itu jangan ada yang terjadi dengan itu. Begitu pengertiannya. Jadi luas. Saya juga punya penemuan menyangkut masalah peternakan. Jadi saya lanjutkan dulu tadi pertanian. Di luar negeri itu langsung diterima. Kayak gitu. Di Indonesia sulit. Kalau bukan kelompoknya mereka, bukan alumni mereka, begitu cara untuk penerimaan di Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak kali orang pintar, tapi di belakang meja, dia nggak bisa ke depan. Nah, saya juga berbicara selalu di luar. Kenapa Indonesia begitu hebatnya kedengarannya? Iya. Tapi teknologi, taruhlah petani padi di sini, selalu itu saja, urea TSP KCL. Dengan hasilnya cuma 4 ton, tidak pernah berubah-ubah, 4 paling sampai 5. Saya katakan bisa 2 kali lipat.
caranya kita memperbaiki unsur hara tanah. Kita semua yang diberikan urea SPKCL itu kita aktifkan kandungannya yang ada itu. N-nya sekian, P-nya sekian, K-nya sekian. Itu buktikan, tapi habis itu diem. Karena di Indonesia ini beda. Yang penting berapa sayang. Itulah. Bagaimana dengan revolusi pertanian? Apakah revolusi pertanian sangat tepat jika penerapannya dengan agrodaik? Saya kalau kita berbicara teknologi, kita nggak bisa menyebut kalimat merek, merek dagang. Hanya saya berbicara internasional dulu atau di nasional ini, saya nggak pernah menyebut merek. Tapi saya hanya mengatakan suatu teknologi dari pertanian itu, karena yang ada selama ini hanya pupuk dan pestisida dan racun. Jadi saya ke luar negeri menjual produk saya, penemuan saya katakan suatu adalah teknologi pertanian yang belum ada. Jadi saya di Afrika sudah 12 negara, saya juga sudah di India, insya Allah sudah diputuskan tahun depan seluruh Malaysia. Tapi saya di sana bukan pupuk, tapi teknologi. Seandainya pupuk mungkin akan ditolak, tapi saya selalu pembuktian bertahun-tahun. Di Malaysia sekarang pusat penelitian saya itu sekarang berada di UTM, Universitas Teknologi Malaysia. Jadi di sanalah diuji selama 5 tahun, barulah diputuskan bahwa ini yang digunakan seterusnya. Begitupun juga kami ada di Kongo juga begitu, di Pantai Gading juga begitu, di Ghana, Nigeria. Jadi saya udah keliling semua Afrika itu. Saya ingin mendengarkan langsung dari Kareng Dakdung tentang perbedaan kelembapan di Afrika dan di Indonesia. Sebenarnya sama, cuma di Afrika masih kurang pemakaian daripada pupuk kimia. Jadi saya mungkin lucu, hanya saya suruh semprot aja padinya bisa mengeluarkan anakan sampai 80, karena jarang menggunakan pupuk. Di sana padinya orang paling 1,5 hektare. Sekarang alhamdulillah kita bisa naikkan sampai 10 ton. Jadi yang belum pernah ada kelihatan selama Afrika. Nah sekarang saya lebih banyak bermain di sana, karena ada juga seperti di Kongo. Pada waktu belum jadi presiden saya kenal dengan mereka, pasti masih oposisi. Sekarang udah jadi presiden, enak kali kita udah bergaul. Ya kalau Anda bertanya tentang binatang atau sapi, kalau ada di sini memelihara sapi, ada melihara ayam apa ya, ayam petelur. Di dalam ayam petelur itu hanya dalam waktu 2 hari bisa berubah telurnya, dan penemuan saya tidak ada lalat, tidak ada bau, dan makanannya itu hanya dicampur dalam 1 ton per 1 kilo, dan dia akan berubah total. Penyakit-penyakit pada ternak ayam yaitu adalah lalat dan bau. Itu. Alhamdulillah kita dalam waktu 2 hari, 3 hari aja sudah tidak ada lalat. Cukup disemprot aja kandangnya dan ayamnya langsung itu. Dan kemudian kandang yang dibawa itu kering, jadi nggak basah dan tidak ada sama sekali bau dan tidak ada lalat. Dan ini saya udah buat 20 tahun yang lalu. Ya. Memang kita di sini agak sulit menerima suatu teknologi, karena di sini kita selalu hanya berbicara kalau datang seorang pakar, profesor yang tidak menghasilkan apa-apa, itu yang selalu dipercaya. Jadi mungkin di negeri ini karena kebetulan saya di organisatoris, saya banyak di organisasi. Saya ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, saya ketua Asosiasi Petani Jagung Indonesia, saya ketua Asia Pasifik Pemuda Tani Nelayan, Pemuda Tani Nelayan, ketua Asia Pasifik. Jadi saya masih banyak yang lain kalau saya sebut satu persatu dari organisasi-organisasi ini. Cuma alhamdulillah saya 20 tahun bolak-balik dari Jakarta ke Tanete atau ke Bulukumba, tidak pernah saya ngomong menyangkut masalah itu semua. Cuma mungkin kalau pernah yang ada di sini di Bulukumba, yaitu di mana itu Kindang ke sana, selalu mengadakan panen raya yang diadakan oleh pemerintah untuk panen raya, yang diadakan oleh gudang Sampurna. Itu semua konsep saya dan semua permintaan saya.
Jadi kalau orang-orang cengkeh yang dari Kindang, dari mana-mana, insya Allah pasti dia kenal dengan saya. Karena itu program-program kita yang di sana yang berjalan. Lebih daripada cukup barangkali, di sana selalu kita mengadakan. Sebenarnya tahun ini saya adakan di Tanete, karena kita harus mengumpulkan orang sampai 2000 orang. Kalau di daerah sana selalu kita adakan. Kalau menyangkut masalah kakao atau coklat, saya kebetulan juga mantan ketua umum asosiasi petani coklat. Jadi masih banyak yang lain-lain. Kalau ada saudara-saudaraku di sini mau belajar dari organisasi, saya bisa. Kalau ada yang ngajukan di sini, saya bisa tunjuk dan kasih jabatan untuk nasional. Jadi bukan lokalan. Jadi selalu dengan nasional. Saya banyak kali organisasi saya pegang nasional, ada 9 organisasi. Jadi semua nasional. Jadi mudah untuk mengangkat. Kalau ada memang di sini, tolong yang hadir semua di sini, ada yang senang berorganisasi. Sekali lagi saya ulang, ada senang berorganisasi, saya berikan nanti jabatan untuk langsung nasional. Mau dari cengkehnya, mau dari jagung, mau dari kakao, mau dari pemudanya. Karena pemuda, biasa kita bina pemuda-pemuda itu, kita di Asia, kita selalu membina orang yang sukses, yang bukan dari hasil jerih payah orang tua, tetapi hasilnya sendiri. Barangkali Pak Mbak lanjut. Ya, dan mohon disapa Karing Dadung masyarakat seluruh penjuru negeri, karena Karing Dadung disaksikan secara global malam ini. Tersiarkan langsung oleh Radio Cempaka Asri melalui dunia maya, melalui jalur digital dan melalui jalur konvensional. Silakan disapa Karing Dadung, seluruh penonton dan pendengar Karing. Ya, itulah tadi, memang kita sebagai putra daerah harus belajar berorganisasi. Karena organisasi itu adalah sama dengan tiket masuk ke bupati mengomel, tiket masuk resmi ke kantor DPR mengomel. Itu ada. Karena kalau masuk kita di sana langsung ditanya, Anda dari mana? Saya ngomong saya dari organisasi ini. Jadi bebas. Gitu loh anunya. Kalau ada di sini seumpamanya, di sini ada orang Sinjai mau jadi ketua asosiasi petani cengkeh, malam ini saya lantik. Insya Allah. Ya, kalau ada mau jadi ketua pembina atau pendidikan pemuda tani nelayan untuk Sulawesi Selatan, mendaftar, saya angkat sebagai ketua untuk Sulawesi Selatan. Jadi banyak hal-hal itu. Dan memang pemuda-pemuda kita harus belajar sebagai organisatoris. Anda tidak akan berani masuk ke kantor pusat DPR. Anda berarti tidak berhak untuk menulis ke presiden. Tapi kalau kita organisatoris, apa keluhan-keluhan petani bisa kita menyurat langsung ke presiden. Seandainya di sini ada waktu tadi sebelumnya ada komunikasi, saya bisa putarkan mungkin dari sana video, karena saya juga bawa perangkat-perangkat itu semua yang serba oke. Surat kita ke presiden bagaimana menyangkut masalah cengkeh, kenapa harganya rendah. Kita apakah ada reaksi daripada ketua asosiasi? Ada, sampai di presiden, ada sampai di Menko. Tanggal 1 Agustus kemarin saya masih buat majalah. Tanggal bulan Juli masih ada semua di sini majalah-majalah saya. Itulah. Jadi cuma kalau saya pulang, saya harus menyesuaikan diri sebagai orang kampung dan orang Tanete. Ya, dan Karing Dadung lahir dan besar di mana, Karing? Bagaimana? Lahir dan besar di mana? Saya besarnya juga di Tanete. Setelah tamat SMP, saya merantau, saya ke Jakarta. Dari Jakarta saya begitulah melalang buana lebih 40 tahun. Jadi begitu dengarkan program-program Andi Uta, maka saya tertarik untuk mengeluarkan ilmu saya bagaimana masyarakat Bulukumba bisa dinikmati oleh hasil pemikiran Andi Uta. Maka dari itu kita harus sama-sama mendukung supaya program-program yang dia sampaikan kepada saya itu kita bisa rasakan. Seandainya Andi Uta itu setengah-setengah menyampaikan kepada saya, tidak mungkin saya kesini, karena saya juga super sibuk. Saya mungkin minggu depan harus saya ke Jakarta lagi, ikuti sidang, habis itu balik lagi. Jadi saya siap di sini sampai sekian bulan.
sampai Desember. Tapi setiap minggu saya hilang juga 2 hari, harus saya kembali ke Jakarta. Nah, yang saya minta aja di sini, kalau ini semua kita yang berada di sini menjadi tim sukses Andi Uta, cukup inilah semua yang bisa mengangkat beliau. Dari semua di sini kita berada dari beberapa kecamatan semua di sini. Ibu jangan berhenti bergerak selama 3 bulan. Maka dari itu kami mempercepat acara-acara tingkat petani. Karena kalau di sini ada satu kelompok tani yang ada di sini anggotanya 25 orang. 25 orang, anak istrinya kami hitung kecil aja 3. Berarti kalau satu ketua kelompok tani sama dengan membawai 100. Itu belum keluar, baru namanya seranjang atau sekamar atau serumah. Jadi kalau di sini ada kelompok tani 20, berarti di sini sudah ada suara Andi Uta itu 2000. Haram hukumnya kalau tidak. Kalau ada di sini 100, berarti sudah ada suara Andi Uta itu 10.000. Begitu kita cara menghitungnya. Jadi kalau di sini alangkah sayang sekali membuang waktu selama 5 tahun kalau kita tidak manfaatkan ini. Saya juga ingin jadi bupati, cuma saya begitu lihat pekerjaan yang begitu beratnya jadi bupati, saya bilang mudah-mudahan turunanku tidak ada jadi bupati sampai saya mati. Begitu beratnya. Nah, ini kesempatan beliau sudah terlanjur. Mungkin Bapak tahu, sayalah barangkali bukan munafik, sayalah yang pertama-tama ngomong alangkah gobloknya Andi Uta. Apa yang mau dicari jadi bupati? Sedangkan APBD-nya aja cuma 1 triliun dalam 1 tahun. Anda bisa dapatkan 1 triliun 1 tahun. Kok bodoh sekali. Begitu loh jalan ceritanya ini, Pak. Nah, ternyata beliau memang berbeda. Sedangkan ternyata dia amanah. Kalau saya perpanjang lagi amanah itu, saya lebih amanah. Gitu loh. Karena mereka, kenapa saya amanah? Saya tadi udah ngomong, Andi Ucu datang ke rumah waktu saya mau pulang ke Jakarta selama 3 jam. Semua dia ceritakan kepada saya. Terakhir kalimatnya, Daeng, saya berikan amanah bantu Andi Uta. Beliau itu masih sehat. Disitulah yang setiap saya sebut nama beliau almarhum, air mata keluar. Begitu. Jadi ini saya katakan, mohon yang hadir di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mari kita memikul bersama amanah Andi Ucup ini. Kenapa mereka? Dia ingin sekali merubah Bulukumba ini sesuai dengan wawasannya. Walaupun dia masih muda, dia ingin sekali melihat Bulukumba maju, walaupun dia sangat muda. Tapi tidak menyangka, dalam waktu yang sangat singkat setelah saya disampaikan, hanya dalam waktu 10 hari Allah memanggil dia. Itulah beban saya, Pak, ada di tengah-tengah Bapak membantu Andi Uta. Semoga ini dapat berjalan dengan baik. Dan saya selalu katakan, suatu kerugian besar apabila kita tidak mendukung beliau hanya setengah hati. Suatu kerugian besar kalau kita mendapatkan provokator dari yang lain itu. Karena mereka hanya tahunya provokator, apa yang bisa dia sampaikan. Berbicara mereka bahwa kami akan mendukung pertanian, dari dukung mana, dari wawasan mana Anda akan mendukungnya. Akan meningkatkan pertanian mana yang Anda akan naikkan. Kalau Andi Uta, karena dia memang mampu, dia lihat pertanian-pertanian di negara-negara lain. Satu contoh aja, kita selalu kesulitan bibit padi. Gampang kali dia mulutnya ngomong, Pak Ji, saya siapkan 300 hektare. Kita ngambilkan dari Jawa Barat itu betul-betul ahli yang sudah pensiun, ahli bibit, dia datangkan ke sini. Melatihlah petani kita 300, melatihlah petani kita di sini, akhirnya bisa membuat bibit yang sempurna. Itu. Tetapi kalau nggak ada, cuma politikus di kepalanya, apa yang mau dibuat? Kalau kita ini pengusaha, begitu bergerak sedikit tahu ini uang. Inilah yang akan kita ajarkan kepada masyarakat.
Lari kita, mobil kita 5 km udah ngerti uang itu. Itulah yang kita ajarkan masyarakat. Begitulah bentuk. Jadi Bulukumba ini memang dipimpin selama ini bagus. Kita berterima kasih kepada semua bupati dan wakilnya. Cuma bagaimana kita memperbaiki lebih baik daripada yang ada melalui program-program seorang pengusaha. Karena kalau pengusaha dihitung ruginya, dihitung untungnya. Kalau bapak-bapak mau tahu, itu di Indonesia ini mana provinsi yang pandai gubernurnya mengatur, maka dia bertambah besar income yang masuk. Mana yang bertambah pemimpinnya di kabupaten, seorang bupati, banyak sekali uang dari atas, bukan APBD. APBD cuma 1 T, itu kadang-kadang nggak sampai 1 triliun, tapi di atas itu banyak sekali Pak yang bisa kita pengaruhi untuk bawa masuk. Taruhlah satu contoh, butuh pupuk, seumpamanya bukan pupuk bersubsidi, kita bisa cari anggaran kok. Ya cuma kita nggak bisa buka di sini ya, off the record. Banyak kali di atas. Nah inilah kita membutuhkan suatu pemimpin yang dapat mengetahui semua gerakan-gerakan yang di atas. Ada yang namanya dari DPR, bisa kita koordinasi dengan DPR yang dari Bulukumba sama Sinjai. Kita bisa ngomong, tolong dong aspirasimu 50 miliar, apa yang mau beli? Oh saya mau beli, kan aspirasinya mereka 100 miliar. Tolong dong apa yang mau beli? Bibit, saya juga butuh untuk pengairan, saya butuh itu. Itulah sebabnya kalau ada pemilihan umum mencari untuk calon DPR pusat, ya berjuang kita untuk supaya putra daerah yang ada di Sinjai di Bulukumba jangan ngambil orang baru, orang Sopeng gara-gara 300.000. Bukan itu, nggak ada nilainya itu. Tetapi bagaimana mengambil putra-putra daerah di sini, anggaran masuk. Akhirnya bapak juga ikut beramal, ibu juga ikut beramal. Karena anggaran masuk di sini begitu banyaknya anggaran masuk, akhirnya terciptalah kepada masyarakat. Begitu pengertian daripada itu. Terima kasih. Kareng Dadung yang terhormat, lintas kalangan menyaksikan dan mendengarkan eksplanasi dan materi sekelumit dari Kareng Dadung, dan seolah-olah publik berkata materi dari Kareng Dadung, penjelasan dari Kareng Dadung mengalir dari Pegunungan Kahaya menuju Pantai Merpati, Kota Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Alirannya deras tapi sangat bening, tak ada polutan berbahaya di dalamnya. Karena Kareng Dadung mencerdaskan negeri, mencerdaskan publik. Apa prasyarat yang dimiliki oleh Kareng Haji Demutar Ali Yusuf sehingga Kareng Dadung berkata beliau sangat cocok untuk memimpin Bulukumba? Silakan Kareng. Ya, karena memang Bulukumba kita butuh pemimpin yang cerdas. Bulukumba kita membutuhkan bupati yang jenius, membutuhkan suatu bupati yang dapat membaca keadaan di sini di Bulukumba itu sendiri. Bulukumba membutuhkan suatu pemimpin yang dapat berkomunikasi kepada pejabat-pejabat yang di pusat. Akhirnya dia tidak menggunakan APBD, tapi hasil komunikasinya mereka ini di sini di kementerian di mana-mana, akhirnya bisa turun masuk ke Bulukumba tanpa mengganggu APBD. Nah inilah Bulukumba yang selama ini belum ditemukan pemimpin-pemimpin yang tepat. Selalu kita mengambil pemimpin yang politikus, tapi kita belum pernah memiliki suatu pemimpin yang memang dia punya pemikiran itu jalan terus. Ini yang dibutuhkan sekarang, karena ini sekarang udah zaman IT. Orang pemimpin yang namanya orang bisnismen jadi pemimpin itu berbeda. Kalau politikus jadi pemimpin, dari ada menjadi tidak ada. Ingat, saya ulangi, pemimpin yang politikus itu dari ada menjadi tidak ada. Tetapi kalau seorang bisnismen jadi pemimpin, dari tidak ada menjadi ada. Ya, saya ulang, dari tidak ada menjadi ada.
Andi Uta dulu itu penjual ikan kok saya tahu di pasar. Dari tidak ada. Sekarang alhamdulillah bisa menangkap ikan, bisa membawa kemana-mana di seluruh dunia. Nah itu yang dimaksud kalau orang bisnismen, buktikan dulu. Apakah ada orang bisnismen tapi coba di Tanete aja muter-muter terus-terus nggak ada putus-putusnya, bukan bisnismen namanya itu. Gitu. Taruhlah satu contoh dari desa bersama Andi Uta, dari desa namanya desa Tanete yang sangat-sangat gersang. Tapi kita merantau berdua, memutar otak di sana, akhirnya kita sukses. Dia keliling dunia, saya juga keliling dunia. Dia ada perwakilannya di negara-negara mana, saya juga ada perwakilan di beberapa negara. Ini dari tidak ada. Nah itulah tadi kenapa saya tertarik untuk ikut sama beliau untuk membangun Bulukumba ini, utamanya dari sektor pertanian. Karena sektor pertanian ini tidak bisa hanya ngomong doang, tetapi memang harus ada komunikasi, ada usaha, mencari pupuk, mencari bibit, mencari pemasaran. Bagaimana besok lusa ini beras ini di pabrik di sini aja, tapi kita bisa ekspor keluar. Maka dari itu banyak kali hal-hal yang didiskusikan. Tetapi ini bisa terlaksana semua kalau bapak-bapak yang ada di sini pulang dari sini, siapapun yang ditemukan, Andi Uta, nggak usah kau nanya lagi apanya dan apanya, mari kita pilih bersama. Bahasanya itu aja. Di sana, oh saya ini, sudahlah. Mari kita bersatu supaya tidak terlalu ribet. Mudah-mudahan Andi Uta memimpin dengan ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haji Andi Muhammad Dahlan Ishak. Beliau seperti yang Anda baru saja saksikan dan dengarkan, memberikan percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia negeri ini, bukan hanya untuk masyarakat Bulukumba dan masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi untuk around the world, untuk penduduk seluruh dunia. Saya tidak bisa bayangkan jika Haji Andi Muhtar Ali Yusuf di sebelah kanan saya dan Karen Dakdung di sebelah kiri saya tentu harus berduet dengan Andi Eca untuk menangani beliau berdua.